Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah inovasi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebahas sebuah terobosan brilian dari Indonesia. Bayangin, teknologi ini secara harfiah bisa ngubah masalah banjir perkotaan yang sering bikin pusing jadi tumpukan data cerdas yang ngebantu banget buat tata kota. Kita bakal ngebedah sebuah mahakarya teknologi lingkungan yang namanya Magelang Air Pintar. Dan asiknya lagi, ini bukan cuma sekedar bikin lubang resapan air biasa loh. Ini tuh semacam kawin silang antara rekayasa fisik yang udah teruji di lapangan dengan kecerdasan buatan dan Internet of Things. Menarik banget kan? Oke, biar gampang ngikutinnya, ini dia 6 poin utama yang bakal kita obrolin hari ini. Kita mulai dari ancaman beton dan limpasan air, terus masuk ke evolusi biopori tubular vortex, ngebahas sensor magnetik pengubah permainan, jaringan LoRa Master Slave, dashboard cerdas pemantau kota, dan terakhir, soal dari data menuju kebijakan. Yuk, langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama nih, ancaman beton dan limpasan air. Kita semua pasti ngerasain banget kan dampak dari pembangunan kota yang masif belakangan ini? Hamparan aspal dan beton yang terus meluas tuh pelan-pelan ngilangin pori-pori alami tanah kita. Alhasil, pas hujan turun, air nggak bisa lagi meresap ke dalam bumi, dia malah berubah jadi limpasan permukaan yang bikin genangan air di mana-mana. Nah, coba deh kita bandingin cara lama dan cara baru dalam nanganin masalah ini. Dulu, kita pakai paradigma lama, yaitu biopori konvensional. Biopori lama ini ibarat lubang buta yang ditanam permanen gitu aja. Dan sayangnya, gampang banget tersumbat lumpur tanpa kita sadari. Tapi, lewat paradigma baru ini, kita diperkenalkan sama yang namanya Smart Active Node, atau titik aktif yang cerdas. Kita ngubah lubang resapan pasif tadi jadi sistem infiltrasi aktif. Sistem ini nggak cuma bisa nyerap air secara maksimal, tapi juga benar-benar terhubung secara digital. Keren ya? Lanjut ke bagian kedua, evolusi biopori tubular vortex. Mari kita lihat wujud fisiknya. Nah, ini dia yang spesial. Sesuai materi PDF lengkapnya, ini tuh benar-benar foto asli dari lapangan ya, bukan cuma desain di atas kertas. Kalau diperhatiin, beda banget sama biopori biasa yang ditanam mati di tanah. Ini adalah sistem pipa ganda atau tubuler yang terbuat dari material PVC berkualitas tinggi. Coba lihat deh, ada semacam gagang di sana. Gagang ini fungsinya biar tabung bagian dalam bisa diangkat keluar dengan gampang banget, cukup pakai tangan kosong. Desain modular kayak gini tuh bener-bener revolusioner, karena langsung mecahin masalah perawatan yang selama ini selalu jadi kelemahan fatal dari biopori konvensional. Keajaiban desain teknisnya tuh ada di geometri pola lubangnya ini. Kalau kalian lihat, ada pola perforasi spiral yang menggabungkan ratusan lubang kecil berukuran sekitar 10-20 mm. Dan fungsinya luar biasa cerdas. Pola ini mendistribusikan air secara radial penuh 360 derajat. Jadi dia bikin semacam efek putaran mirip pusaran air yang bikin infiltrasi jauh lebih cepat. Tekanan airnya juga disebar rata, jadi nggak bakal merusak atau menggerus tanah di satu sisi aja. Asli, ini rekayasa fluida yang presisi banget. Terus, mungkin kalian mikir, ngerawatnya di lapangan susah nggak sih? Wah, prosesnya praktis banget. Langkah pertama, tutup atasnya punya sistem lock and turn, jadi aman tapi gampang dibuka. Langkah kedua, proses ekstraksinya. Kalian tinggal tarik aja tabung bagian dalam ini ke atas. Semua sisa endapan lumpur bakal ikut keangkat utuh tanpa perlu capek-capek gali tanah. Terus, di langkah ketiga, ruang di dalam pipa ini juga udah dirancang supaya siap diisi sama lapisan media penyaring eksternal, kayak batu zeolit atau biochar. Jadi polutannya bisa difilter dulu sebelum airnya benar-benar menyentuh tanah. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Sensor magnetik pengubah permainan. Disinilah otaknya bekerja. Di titik inilah sihir Internet of Things mulai bermain. Kalau kita bahas materi lengkap sensor IoT kali magnetic switch-nya, ini benar-benar jenius. Daripada maksa pakai sensor industri yang harganya selangit dan kadang terlalu sensitif, inovasi ini justru ngandelin sensor saklar magnetik berbiaya rendah yang dirakit secara lokal. Desain mekanisnya tuh dirancang supaya kebal terhadap lumpur dan air kotor. Jadi dia benar-benar tangguh buat dipakai di dalam biopori atau selokan yang pastinya basah dan kotor. Kesederhanaan inilah yang justru jadi kekuatan utamanya loh. Bayangin, pemerintah kota bisa pasang ratusan bahkan ribuan titik sensor tanpa bikin kantong jebol, mengubah infrastruktur yang tadinya pasif jadi jaringan pemantauan aktif yang super solid. Masuk ke bagian keempat, jaringan LoRa Master Slave. Mari kita lihat gimana alat-alat ini ngobrol.
Perjalanan data dalam jaringan ini bener-bener efisien. Sistem ini nggak menuntut setiap sensor buat ngirim data langsung ke internet yang pastinya boros baterai. Mereka justru pakai arsitektur nirkabel LoRa yang irit daya banget dengan konsep master slave. Jadi, banyak sensor di lubang-lubang drainase ini bertugas sebagai node slave. Kerjanya cuma ngirim data ketinggian air mereka ke satu node master terpusat yang jaraknya berdekatan. Nah, si master inilah yang nantinya ngumpulin semua data itu. Baru deh, dia nembakin gabungan datanya ke server cloud. Kalian mungkin nanya, emang kenapa sih arsitektur ini penting banget? Selain jelas bisa menghemat biaya komunikasi seluler dan daya baterai gila-gilaan, ini juga memungkinkan yang namanya validasi spasio-temporal. Gampangnya gini, sistem ini nggak cuma baca data per titik, dia bisa mikir, loh, air di titik A kok tinggi banget, tapi di titik B yang ada di sebelahnya kok malah rendah? Dari perbandingan kayak gini, sistem bisa secara otomatis ngedeteksi kalau ada hal yang nggak beres di lapangan. Misalnya, ada saluran yang mampet di antara titik A dan B, atau jangan-jangan arah aliran airnya malah berbalik. Pinter banget kan? Nah, sekarang di bagian kelima, dashboard cerdas pemantau kota. Kita lihat wujud antarmukanya. Ini dia hasil akhirnya, wujud nyata dari antarmuka digital Magelang Air Pintar. Coba lihat tampilan di ponselnya, ringkas dan jelas. Ketahuan seketika apakah kondisi air lagi normal, siaga, atau awas. Dan kalau kita geser ke pusat komandonya, ada dashboard pemantau berupa portal web utuh yang nampilin setiap titik sensor biopori di peta GIS secara real-time. Dashboard ini bukan cuma nampilin angka-angka membosankan ya, dia memvisualisasikan hubungan antara data curah hujan, riwayat level air, dan langsung ngasih peringatan kalau ada titik yang kritis. Ini bener-bener berasa kayak ruang kendali taktis buat ngatur air kota pintar. Dan akhirnya, bagian keenam, dari data menuju kebijakan. Disinilah semuanya jadi masuk akal. Ini adalah peta jalan perubahan yang udah dirancang matang sama para inovatornya. Teknologi yang dipasang di mana-mana ini nggak berhenti cuma jadi alat canggih. Dia terus ngumpulin big data lingkungan tentang seberapa bagus kondisi selokan dan seberapa cepat tanah bisa nyerap air setiap harinya. Nah, data yang valid ini lantas dipakai sebagai fondasi kuat untuk merumuskan kebijakan pajak air. Dan tebak apa ujungnya? Kebijakan ini malah berbalik jadi penggerak roda ekonomi yang baru. Benar-benar desain teknologi yang bertindak sebagai katalis buat birokrasi yang lebih modern. Dampak nyatanya buat masyarakat dan pemerintah benar-benar kerasa loh. Sekarang, pemerintah kota punya peta akurat soal seberapa bagus drainase mereka bekerja. Kebijakan tata ruang nggak lagi cuma ditebak-tebak, tapi didasari data empiris. Data resapan ini juga mendorong aturan pajak air yang jauh lebih adil dan transparan, disesuaikan dengan seberapa besar kontribusi suatu bangunan terhadap resapan air kota. Dan yang paling bikin senang, karena alat ini dibikin lokal, ini otomatis ngebuka lapangan pekerjaan baru di sektor teknologi hijau buat warga sekitar, mulai dari produksi sampai pemeliharaannya. Inovasi Magelang Air Pintar ini ngebuktiin satu hal penting. Dengan kombinasi perangkat keras yang tepat dan kecerdasan buatan, sesuatu yang tadinya kita anggap musibah kayak genangan air hujan, bisa disulap jadi pondasi penting buat tata kota di masa depan. Keren banget kan? Nah, sebelum kita udahan, saya mau ngasih satu pertanyaan buat kalian pikirin. Melihat betapa efisien, terjangkau, dan lengkapnya solusi ini, apakah kota kalian saat ini masih ngebiarin air hujan terbuang percuma dan jadi bencana? Ataukah kota kalian udah siap buat ngubah air hujan jadi aset infrastruktur yang cerdas? Coba renung. Terima kasih banyak udah gabung di sesi penjelas kali ini. Sampai jumpa.